Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan bahas mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran, ini masuk ke dalam bab 5 atau penutup. Nah, yang utama yang teman-teman tidak perlu risaukan, mungkin nanti akan ada perbedaan ya tentang pemilihan kata antara simpulan dan kesimpulan. Dan nanti silakan diikuti saja dari format prodi ataupun format yang dibagikan oleh institusi. Sebenarnya kalau simpulan itu menurut KBBI itu adalah hasil dari penarikan kesimpulan. Jadi ikuti saja nanti format yang dibagikan. Kesimpulan sendiri itu terbagi menjadi kesimpulan utama dan tambahan. Kesimpulan utama itu wajib teman-teman tuliskan di bab 5. Nah, isinya ada apa saja? Yaitu berhubungan langsung dengan masalah penelitian, kemudian berdasarkan hasil penelitian, dan berdasarkan hipotesa. Ini jika teman-teman melakukan penelitian analitik, komparatif, ataupun penelitian eksperimen. Berapakah jumlah kesimpulan yang harus teman-teman tuliskan? Itu silakan cek kembali di bab 1, yaitu pada bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Karena jumlahnya itu harus sama. Selanjutnya ada kesimpulan tambahan. Ini opsional sifatnya, jadi bisa dituliskan atau tidak, itu silakan nanti didiskusikan dengan pembimbingnya dan juga pengujinya. Untuk kesimpulan tambahan, itu tidak berdasarkan tujuan atau masalah, namun muncul di lapangan dan sifatnya penting. Kemudian di sini tetap berdasarkan hasil dari penelitian yang teman-teman lakukan. Misalkan tiba-tiba ada hasil yang krusial, tapi tidak ada di rumusan. Ini saya berikan contoh tentang tujuan dan juga kesimpulan. Ini sudah benar atau masih salah? Ya. Kalau dari jumlahnya, ini sudah benar ya. Di sini ada 5, kemudian di sini di kesimpulan juga ada 5 poin atau 5 butir ya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan adalah urutannya dan juga narasinya. Di sini tujuan umumnya itu adalah mengetahui adanya perbedaan hasil antara SGUT dengan SGPT pada serum segar dan serum yang disimpan selama 7 hari. Ya, di sini kesimpulannya seharusnya dituliskan terdapat perbedaan kadar SGOT dan SGPT antara serum segar dengan serum simpan 7 hari pada suhu 4 hingga 8 derajat Celcius. Itu harus dituliskan secara lengkap. Kemudian kadar SGOT pada serum segar. Nah, ini sudah dituliskan, ya ini seharusnya nomor 2, rata-rata kadar SGOT pada serum segar. Kemudian kadar SGOPT, kemudian kadar SGOT pada serum simpan selama 7 hari pada suhu sekian. Ya, itu juga harus dituliskan narasinya secara lengkap. Jadi harus sama antara tujuan dengan kesimpulan. Ya, jadi nanti teman-teman saat menyusun itu harus diperhatikan pertama urutan dan juga narasinya. Semoga jelas ya di sini. Kemudian di sini selanjutnya adalah saran. Saran itu untuk siapa sih? Saran itu ditujukan untuk peneliti selanjutnya, ya. Memang disebutkan untuk peneliti, namun khususnya untuk peneliti selanjutnya, bukan teman-teman. Ya. Teman-teman memang seorang peneliti, tapi untuk penelitian selanjutnya. Saran itu mengenai tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian, saran tidak boleh berupa asumsi, namun berdasarkan data. Kemudian merekomendasikan tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Merekomendasikan tindakan korektif untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Jadi harus yang benar-benar real. Contoh gampangnya adalah teman-teman melakukan suatu penelitian. Tapi di variabel yang teman-teman teliti itu tidak terdapat suhu. Ternyata suhu itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan bakteri misalkan.
dan teman-teman tidak menghitung suhunya di variabel. Nah, ini bisa dicantumkan di saran. Atau bisa juga teman-teman melakukan penelitian mengenai perbedaan konsentrasi ya yang ditambahkan untuk mempercepat misalkan pertumbuhan bakteri. Nah, di situ teman-teman melakukan contohnya saja ya. Konsentrasinya antara variasinya 2%, 4%, kemudian 6% misalkan. Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Nah, kemudian teman-teman memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya variasi konsentrasi yang digunakan itu dimulai dari 10%, misalkan 10%, 15%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan ke dalam saran. Kemudian untuk pilihan kata yang digunakan untuk saran, bisa menggunakan mungkin atau dapat jika rekomendasinya ini statusnya adalah biasa. Kemudian bisa menggunakan kata seharusnya jika rekomendasinya kuat, atau menggunakan kata harus jika rekomendasinya itu sangat kuat. Ya, ini silakan nanti disesuaikan dengan hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Setelah menuliskan kesimpulan dan saran, selanjutnya adalah bab atau bagian daftar pustaka. Ya, walaupun daftar pustaka ini sudah saya jelaskan di awal ya pada saat bagaimana teman-teman menuliskan sitasi, kemudian menggunakan Mendeley, ini sekedar recall saja. Pastikan lagi bahwa style penulisannya itu sudah benar. Apakah menggunakan Harvard, Vancouver, ISO, APA, atau yang lainnya. Tidak boleh menggunakan campuran ya. Misalkan teman-teman menggunakan Harvard digabung dengan Vancouver, itu tidak boleh. Pilih salah satu saja dan digunakan secara seragam. Kemudian untuk sumber referensi, ya ini masih sering kali ditemukan di antara sumber referensi yang bagus ya atau yang disarankan masih terdapat sumber dari Wikipedia, Blogspot itu tidak boleh diacu. Yang boleh diacu apa? Yang boleh diacu adalah buku referensi, ya, kemudian artikel jurnal, nanti dicek kembali sintanya, kemudian dicek apakah ini jurnal predator atau bukan, ya. Kemudian website ini yang legal ya tentunya, misalkan CDC yang sudah pasti benar ya, WHO. Kemudian dari proceeding, tesis, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa melakukan pengecekan plagiat, atau jika teman-teman tidak memiliki aksesnya, silakan menghubungi dosennya masing-masing untuk membantu pengecekan plagiat ya. Jangan sampai nanti saat teman-teman akan lulus ya dibatalkan karena ternyata tulisan atau tugas akhir teman-teman ini terdeteksi plagiat. Nah, untuk kuliah hari ini, teman-teman bisa isi kehadirannya, bukti kehadirannya di Bitly kehadiran Metopen. Silahkan diisi. Nah, di sini untuk mengecek jurnal ya, khususnya yang dari Indonesia, teman-teman bisa mengecek melalui sinta.kemendikbud.go.id ya. Contohnya teman-teman nama jurnalnya adalah Indonesian Journal of Science and Technology. Nah, ini masuk ke Sinta 1. Sinta itu terbagi antara 1, 2, 3, 4, 5, hingga 6. Yang paling tinggi adalah Sinta 1. Sinta 1 ini menunjukkan bahwa artikel ini sebelum dipublish sudah dilakukan review oleh peneliti yang memang di bidangnya. Jadi sudah pasti kebenarannya. Ya, teman-teman silakan nanti utamakan memiliki referensi dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya. Kemudian atau bisa dicek Scopusnya ya atau lain sebagainya. Nih,
Silakan dimasukkan saja, nanti akan muncul nama jurnalnya, bukan judul penelitiannya ya, tapi nama jurnalnya. Nah, setelah teman-teman selesai mengerjakan bab 5, nanti kembali lagi ke bab awal, yaitu teman-teman harus mempersiapkan abstrak. Ya. Abstrak itu sebelum bab 1. Abstrak ini merupakan, atau intisari merupakan mini penelitian yang teman-teman lakukan. Ya, apa saja yang tercantum di abstrak? Ada judul, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengolahan data, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Ini adalah contoh penelitian yang saya lakukan, yang hasilnya sudah dipublish di jurnal. Ya, ini contoh artikel jurnalnya. Ya, jadi dituliskan judul, kemudian abstrak ini biasanya dituliskan dalam 2 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jumlah katanya biasanya tidak lebih dari 250 kata, namun ada juga yang mensyaratkan 300 ya. Itu tergantung nanti jurnal yang teman-teman pilih ya. Nanti sambil menunggu dosen yang mengoreksi, teman-teman silakan ajukan jurnal yang teman-teman pilih untuk atau sebagai tempat publish hasil penelitiannya ya. Contohnya ini Indonesia Journal of Science atau Makara of Science Series ini dari UI ya. Teman-teman bisa pilih karena template-nya tentu berbeda antara satu dengan lainnya. Kemudian nanti jangan lupa dituliskan nama peneliti, kemudian institusi tempat melakukan penelitian, dan juga kata kuncinya atau keyword-nya. Selanjutnya ada lampiran. Di lampiran ini teman-teman bisa menuliskan jadwal penelitiannya supaya mudah nanti saat dicek oleh penguji dan juga pembimbingnya. Ya. Nanti bisa, ini jika dalam bentuk proposal, nanti masih bisa diubah-ubah ya. Sedangkan di hasil nanti teman-teman bisa tinggal sesuaikan ya. Jika molor ataupun lebih cepat nanti silakan disesuaikan. Untuk lampiran isinya ada apa saja? Yang pertama adalah dokumentasi lokasi. Ya. Jika teman-teman melakukan penelitian di rumah sakit atau di suatu daerah, silakan difoto. Ya. Fotonya adalah foto yang baik ya. Silakan izin terlebih dahulu dengan institusinya jika rumah sakit. Kemudian di fotonya jangan asal, misalkan mengambil foto rumah sakit tapi masih ada mobil lewat ya, itu kan nggak kelihatan. Jadi benar-benar tunjukkan ke pembimbing atau penguji bahwa penelitian ini benar dilakukan ya. Dan foto ini sebagai bukti teman-teman sudah melakukan penelitian. Kemudian dokumentasi proses penelitian, minta tolong temannya untuk mengambil foto dan juga merecord ya video pada saat melakukan penelitian. Karena mungkin tidak semua dosen itu mendampingi ya pada saat proses penelitian. Jadi gunakan foto atau videonya ini sebagai bukti juga. Kemudian dokumentasi hasil ya, bisa berupa kuesioner, bisa berupa foto, dan lain sebagainya. Nah, dokumentasi hasil di sini itu berbeda dengan yang ada di bab 4, di bab hasil. Kalau di bab 4 itu sudah berupa hasil yang diolah, contohnya persentase, rata-rata, ya. Sedangkan di sini adalah data mentah. Jika teman-teman jumlah datanya itu misalkan 400, berarti harus lengkap antara nomor 1 hingga ke nomor 400 data mentahnya. Semuanya dituliskan. Jadi bisa mungkin beberapa lembar. Foto juga seperti itu. Misalkan teman-teman meneliti plasmodium yang ada di darah. Jika hasilnya positif maupun negatif, silakan nanti didokumentasikan. Jadi tidak hanya yang positif saja, tapi juga yang negatif.
Selanjutnya ada dokumentasi output analisis data dari software, misalkan menggunakan SPSS. Nah, output-nya ini kan ada banyak sekali ya, biasanya hingga berlembar-lembar. Nah, minimal ada 8 lembar. Ya, itu teman-teman nanti silahkan unduh, kemudian dicantumkan di lampiran. Ini juga yang sering kali hilang dari mahasiswa, bukti surat izin dari kampus yang ditujukan ke institusi. Ya, saat melakukan penelitian kan teman-teman mengurus surat izin. Itu silakan nanti disimpan, didokumentasikan atau di-scan terlebih dahulu untuk dicantumkan di lampiran. Kemudian surat izin dari institusi biasanya akan ada balasan dari rumah sakit ataupun tempat teman-teman melakukan penelitian bahwa menyatakan tempat tersebut mengizinkan teman-teman melakukan penelitian. Itu juga harus dicantumkan. Kemudian bukti surat lolos kaji etik, ya. Jika ini penelitian berkaitan dengan kesehatan, kemudian berkaitan dengan manusia, hewan coba, ataupun bahan sediaan tersimpan, ya, itu harus ada surat lolos kaji etiknya. Kemudian bukti bimbingan. Ya, sudah berapa kali bimbingan, kemudian apa saja yang direvisi, diperbaiki, itu silakan dituliskan secara runut dan juga lengkap. Itu ya untuk laporan penelitian, ini sudah bab 5 dan juga sudah sebagai penutup. Semoga sukses untuk penelitian yang akan teman-teman lakukan. Silakan dipersiapkan dengan baik dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi bukti kehadirannya di link yang saya berikan tadi.